Tanya kita tiap hari minta, pasti kita susah. Misalnya ya, bahwa ketika bangun tidur ya Allah, sehatkanlah tanganku, sehatkan mataku, sehatkan hidungku, sehatkan. Kalau kita minta, kalau tunaikan saja yang tidak tunaikan, lupa kita minta supaya sehat kaki kita. Nggak bisa jalan satu hari kan? Lupa kita minta sehat gigi kita, nggak bisa punya satu hari gitu. Lupa kita nggak bisa dan minta supaya sehat mata kita hari ini, nggak bisa lihat kita. Maka walaupun kita nggak minta Allah kasih, karena ciptakan mata itu siapa? Pokoknya diciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tuh. Betul. Maka kita syukuri, ya. Ya. Tadi siapa harus berdoa? Ada? Ada. Bapak Wakil, ya. Apa? Kalau coba dari berjamaah, apa jamaah tadi? Berjamaah. Di rumah. Yang perempuan siapa sholat ya waktu pagi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Jamaah kan? Nah, tadi sholat subuh ada nggak? Sholat subuh ada nggak? Ada. Yang manggil siapa tuh? Allah. Allah yang menciptakan kita dari rambut sampai ujung kaki. Memanggil kita tadi pagi nggak mau kita. Kamu kira-kira kalau kata bapak tadi masuk jam 7 masuk nggak? Masuk ya? Pasti data ya? Pak Anwar mengumumkan hari ini kita kuliah jam 7 pasti masuk. Atau hari ini kita kuliah habis subuh langsung kuliah, masuk. Datang, pasti datang. Kalau nggak datang nilainya pasti datang. Alarm jam 3 gitu. Alarm kuat. Pokoknya jam 5 sampai di kampus. Ya, kadang bapak ini belum memberikan apa-apa pada anda semua ya kan. Allah dari anda di dalam kandungan sampai lahir sebesar ini, itu sudah banyak sekali Allah berikan nikmat ya kan. Cuma dipanggil 5 kali sehari semalam nggak datang. Mana banyak waktu kita main handphone daripada sholat. Main handphone. Aku ya. Mana banyak waktu Sholat. kita untuk yang lain-lain dibandingkan sholat. Kalau hitung itu waktu sholat itu nggak banyak. Sholat. Paling 10 menit, 15 menit, ya kan? Paling lama 20 menit. Kali 5, berapa? 100 menit lah paling banyak. Dengan sholat sunatnya, dengan bukunya. Nah mulai hari ini tobat aja, sampai dipanggil orang datang ya. Kita kalau dipanggil dosen datang, dipanggil senior datang, dipanggil dekan datang, Dipanggil Allah tak datang. dipanggil rektor datang, dipanggil bupati datang, dipanggil gubernur datang, Dipanggil Allah tak datang. dipanggil presiden datang, dipanggil menteri datang. Kok dipanggil Allah nggak datang? Sementara Allah yang menciptakan kita, menciptakan dosen, menciptakan dekan, menciptakan rektor, menciptakan menteri, menciptakan presiden, menciptakan alam dan sekarang. Kamu ingat tak berapa kilo beras kalau makan dari kamu lahir sementara? Ingat kan? Siapa yang menciptakan beras? Allah. Kamu udah berapa liter air yang mau minum? Nah ingat kan? Siapa yang berikan kamu air? Allah. Kumpul semua profesor, dokter, master, insinyur pertanian, bikin 1 biji beras, nggak bisa. Kalau beras tiruan bisa. Kalau beras ciptaan Allah itu ditanam satu, tumbuh dia, tumbuh lagi beras yang baru. Nah, kalau beras buatan manusia mirip aja ya, tapi nggak bisa tumbuh, nggak bisa menghasilkan beras yang baru. Ya. La ilaha Illallah. Maka kalau kita kenal diri kita, maka insya Allah kita kenal Allah. Jadi kita diciptakan Allah, kita diciptakan Allah, kita diciptakan Allah. Ya. Bapak kita berikan rezeki atau Allah berikan rezeki? Allah. Jadi bapak kita siapa berikan rezeki? Allah.
Bosnya. Bosnya dapat juga rezeki. Allah. Pemerintah. Bosnya pemerintah dapat rezeki. Negara. Kita ini bisanya merubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Terus sih kita Allah, nanti kita ubah jadi mobil, jadi motor, apa ya? Kita merubah. Seperti kita buat kue kan, ada kue ya. Tepung tambahin jadi godok ya kan. Tepung tambahin jadi bodoh kan. Iya, kita bisanya itu menciptakannya bisa kita ciptakan gandum bisa. Ya, bahan dasarnya Allah ciptakan air yang tidak bisa, ciptakan nyamuknya kita nggak bisa. Nyamuk, ada bisa ciptakan nyamuk, lalat nggak ada. Hanya Allah. Makanya kalau kita dipanggil Allah datang. Sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya Allah ini nggak bisa kita hitung. Ngitungnya ini nggak bisa paling bayar. Ya, ngitungnya ini nggak bisa paling bayar. Kadang-kadang yang kita bisa hitung nggak bisa kita bayar. Ya kan? Misalnya bisa kita hitung lah berapa makan kita, ya dari kita lahir sampai sekarang kita kali-kali berapa satu hari kali dapat mungkin selama kita yang sampai umur 19 tahun ikut buat 1 ton. Bisa kita hitung berat 1 ton misalnya. Bisa nggak kita bayar 1 ton itu? Masuk. Bisa bayar. Bisa bayar 1 ton. Untuk makan kita udah 1 ton. Beda jadi beda. Saya, maka Allah itu maha baik pada kita, maka kita jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang supaya apa? Masuk ke dalam hati kita ini kebesaran Allah ini, kemurahan kehebatan Allah ini kita dakwakan. Caranya kita dakwakan. Nah sekarang laki-laki pegang tangan kawannya salaman dakwah. Apa yang didakwakan? Yang laki-laki Allah Maha menciptakan, Allah Maha berrezeki, Allah Maha memelihara. Sholat adalah amalan utama. Salaman dong. Berdua ini. Nah, Allah ini isinya ini laki-laki dua, laki-laki. Allah Maha menciptakan. Allah Maha memelihara. Allah Maha berrezeki. Salat adalah amalan utama. Mari salat berjamaah. Contoh yang perempuan Allah Maha menciptakan. Allah Maha memelihara. Allah Maha berrezeki. Ya udah terus. Mari sholat di awal waktu. Ya, buat 3 kali. Kamu tukar. Sudah, begini. Mulai. 3, 2, 1, mulai. Ya. Sudah ya. Kalau mulai. Allah mulai. Nanti juga lagi. Jadi sebelum nunggu bapak masuk itu udah harus bagi-bagi supaya masuk ke dalam hati kita. Iya. Kalau udah masuk dalam hati baru kita undang. Kenapa hari ini kita mau kuliah, mau apa-apa? Karena itu udah masuk dalam pikiran kita, hati kita. Kalau saya tidak kuliah saya rugi. Yang hari ini belum masuk hati kita bukan Allah. Ya. Kenapa? Karena dipanggil Allah sangat mendengar. Dipanggil Allah kita biasa-biasa aja, baik-baik aja. Oke? Secara awal sama kita, ini kan kita lagi belajar agama. Pas kita belajar
Kalau kita cerita presiden, bangga kita. Kalau kita cerita menteri, bangga kita. Cerita gubernur, bangga kita. Cerita apa saja tentang makhluk, ini kita bangga. Masa kita tidak bangga menceritakan kita Allah yang maha segala-galanya, yang maha baik, yang maha sempurna? Iya Pak. Bangga nggak kamu? Bangga. Kamu dipanggil presiden, bangga kan? Nah, saya tadi panggil Allah, bangga. Jadi anak semua, karena nikmat ini kebiasaan dari kita lupa, ya kan? Sudah terbiasa sehat, lupa. Kapan kita ingat sehat? Kalau kita sakit, ya kan? Kalau sakit baru ingat enak ya, kalau nggak sakit gini, enak ya kalau sakit kepala, enak kalau nggak sakit gini, baru kita ingat. Baru Allah, ya Allah sakit ya Allah. Kadang-kadang nggak Allah juga. Kadang-kadang. Nah yang kedua apa? Muhammadun Rasulullah. Artinya apa? Nah, kenapa? Apa maksudnya ini? Maksudnya satu-satunya cara, ya, kita mesti yakin satu-satunya cara untuk mendapatkan kesuksesan kita di dunia dan akhirat ini mesti ikut Rasulullah SAW. Karena beliaulah orang yang Allah utus pada kita, yang sudah pernah melihat surga, melihat neraka, melihat akhirat. Itu siapa? Nabi sudah melihat kubur. Kita kan belum pernah. Beliau yang menceritakan kepada kita nanti ada alam loh setelah alam ini. Nanti amal-amal kita ini akan dibalas loh. Kecil-kecil amal akan dibalas yang baik. Kecil-kecil amal yang buruk akan dibalas. Nanti dia ceritakan. Orang-orang yang baik amal-amalnya masuk dalam surga. Orang yang buruk amalnya masuk dalam. Nabi dia cerita, yakin. Itulah iman. Iman itu yakin kepada yang tidak nampak. Ada yang nampak kubur. Kuburan apa ya? Isinya nggak tahu kita. Ada yang udah nampak masyar, belum ada. Ada yang udah pernah ke surga, belum ada gitu ya. Tapi Rasulullah udah pernah. Dan Nabi itu melalui Al-Quran hadis menceritakan kepada kita tentang alam-alam. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya? Kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya. Bahasa menghidupkan sunnahku baru cinta padaku. Berada cintaku bersama ular juga. Sunnah Nabi itulah buku yang mau kita beli. Ada sunnah sehari-hari. Bagaimana kita dari kita tidur sampai tidur lagi cara Rasulullah. Bagaimana seluruh aktivitas kita, makan, minum, tidur, kamar mandi, ke masjid, ya, berpakaian, apalah aktivitas kita, berkendaraan, menikah, ya. Jangan pacaran, suruh menikah. Nah, ini pacaran. Oleh pacaran itu mendekati zina, ya. Ada pacaran ini, putuskan pacaran. Tunggu nanti kalau sudah tamat, kalau sudah mau nikah baru. Pak kami nggak tahan lagi, udah nikah sekarang. Dulu ada teman bapak, dia masih kuliah, ya nikah nggak apa-apa, halal ya. Suami istri ke kampus nggak apa-apa. Jangan nggak suami istri, gonceng-goncengan nggak boleh. Anak orang di bawah, Auzubillah min zalik. Apa? Amalul. Kenapa kita mesti mencintai Rasulullah SAW ini? Nabi SAW adalah Nabi manusia yang paling sempurna. Nabi yang paling tampan siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Ya, selain Nabi Yusuf SAW, Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dibandingkan Nabi kita dari SAW, Nabi kita paling tampan. Nabi SAW paling sempurna, hidung yang paling sempurna, Rasulullah, mata yang paling sempurna, mata Rasulullah, rambut yang paling sempurna, Rasulullah, gigi yang paling sempurna, kepala, otak, semua sampai seluruh tubuhnya. Rasulullah kalau keringatnya wangi, nggak kayak kita, nggak mandi satu hari udah, nggak ada yang gosok gigi satu hari, bau ya. Orang paling cantik di dunia ini kalau dia nggak mandi mana? Bau. Orang yang paling kasih di dunia ini kalau nggak mandi bau. Rasulullah itu keringatnya harus wangi. Ludahnya wangi.
kulitnya halus. Saking halusnya kulit Nabi nih, ya, itu seperti air di dalam talas. Mana? Air kalau Rakwel dari Dokum Abadi. itulah halusnya kulit Nabi. Kalau Nabi dulu itu langsung licin, langsung kering sampai tangan juga. Soalnya saking halusnya kulit Nabi. Sempurna. Ada orang saya seperti itu hari ini. Maka kita jadikan Nabi sebagai idola kita. Jangan idolanya artis Korea, ya, apalagi Plastik. pemain bola, apalagi jangan, nggak boleh. Kita senangnya aja, tapi idola kita tetap Rasulullah. Kemudian Nabi ini cinta kepada kita luar biasa. Nabi ini kita kepada kita luar biasa. Nanti ketika hari kiamat, ketika Nabi dibangkitkan, maka yang diingatnya itu kita. Manusia pertama dibangkitkan nanti setelah hari kiamat itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika dibangkitkan apa yang diingatnya? Umat ini, mana umat? Kita yang diingatnya. Nanti ketika di mizan, timbangan amal kita juga ditunggu Rasulullah. Di masa kita ditunggu Rasulullah. Bahkan di kubur kita pun ditunggu Rasulullah. Nah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi maka akan ditolong oleh Nabi. Beberapa pertanyaan. Muka, terus mana buka, dibuka, kita buka, dibuka udah terima, dibuka. Pertanyaan. Kalau sekarang kita kan jawab. Kalau kubur saya jawab. Amal besar. Sholat berjamaah kita yang jawab, sholat dalam waktu kita yang menjawab, kesempatan kita yang menjawab, misi kita yang menjawab, perbuatan baik kita yang akan menjawab. Baru nggak bisa jawab, ya kan? Nah, Nabi ini orang paling sayang. Tapi nanti di sirat itu Nabi dulu kita. Di sirat itu panjangnya berapa? 1.500 tahun perjalanan. Setahun mendaki, 14 tahun mendatar. Panjangnya 500 tahun, 1.500 tahun. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, tipisnya lebih tipis daripada rambut saja. Bagaimana kita melihat itu? Ya dengan amal kita. Orang yang kalau berjemaah, maka dia akan terbang seperti kilat. Bahkan masjid-masjid tempat kita selama ini akan menjadi kendaraan kita. Dia akan panggil kita supaya masuk ke masjid-masjid. Itu kalau kita nggak pernah kalau berjemaah perang kan dia itu dia jual. Ya. Ini harus yakin kita. Yakin nggak jangan ada semua? Inilah iman, yakin. Ya. Yakin nggak? Harus yakin kita. Maka, orang yang paling cinta kepada kita itu Rasulullah itu lebih cinta kepada kita dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah mencintai kita lebih dari orang tua ibu kita mencintai pada kita. Ibu kita tadi cinta pada kita kalau kasihan sama kita, kalau kita nak makan, sekolah, ya kan? Kalau kita sakit. Nabi ini cinta kepada kita kalau kita Cinta kepada Nabi. Selamat di akhirat. Nanti kita Nabi. Kalau susah di dunia ini sebentar aja. Ya, entar paling-paling mati, ya. Kalau susah di akhirat, lama-lamanya berlipat-lipat, ya. Kan ada semua ini kita ini, ya. Nabi adalah orang yang paling cinta. Ada satunya nih, iman itu di mata Allah ya. Jalan-jalan ke Pulau Rupat. Jangan lupa membeli ubi. Masya Allah. Kalau ingin hidup selamat. Masya Allah. Kita hidup bersenang. Masya Allah.
Hidup cinta kepada Nabi kita rubah. Cinta kita hanya kepada Nabi. Yang lain senang-senang biasa. Tapi kalau namanya cinta harus kepada Nabi. Pertama kepada Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang segala-galanya. Kedua, cinta kepada Nabi, dia orang yang paling berjasa kepada kita. Berjasa di dunia ini dan berjasa di akhirat. Manusia yang sempurna, ya, lahir batin yang sempurna. Oke, kemudian sholat, setelah itu sholat wudhu. Mesti kita jaga sholat. Perintah Allah setelah beriman ini, perintah amal setelah iman apa? Sholat. Karena Allah pernah bilang sholat ini saking hebatnya sholat ini, saking mulianya sholat ini, Nabi langsung yang Allah dalam peristiwa Isra langsung Allah jemput, Allah perintahkan Nabi menjemput sholat. Yang pertama 50 kali jadi 5 kali. Maka ini gak main-main sholatnya. Inna sholata lata nanti pasca itu. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat, dia sudah membuat kemungkaran yang terbesar. Kemungkaran yang terbesar, kemunafikan yang terbesar. Ya, apa itu? Adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka yang lain-lain itu akan mudah dikerjakannya, maksiat-maksiat yang lain itu akan mudah. Karena yang paling besar, maksiat yang paling besar sudah dikerjakan. Nah, bagi anda semua yang kemarin sholatnya bolong-bolong, boleh dikodok, bayar ganti. Kalau itu adalah utang. Kemarin sholat kita yang bolong-bolong itu diganti. Karena bagaimana caranya Pak? Diganti. Sholat kita qobliyah ba'diyah itu diganti dengan sholat kodok, tapi lunas. Berapa tahun kita nggak sholat? Cuma. Kalau pernah jumpa orang, kemudian sudah 50 tahun, dari dia balik sampai 50 tahun nggak pernah sholat. Ada 50 tahun tobat. Masalah ganti berapa ya ganti? Buatlah dia atau apanya baliknya umur 15 50 kurang 15 35 tahun yang mesti ganti. Kalau dari ganti ditandai ya, subuh selesai lunas, zuhur lunas. Kalau sunat qobliyah subuh ganti dengan sholat subuh kodok lunas. Sholat qobliyah zuhur atau sholat ba'diyah zuhur ganti sholat zuhur yang lalu lunas. Bagi perempuan, kadang-kadang malas sholat, lewat waktu datang bulan. Nah, ada itu tinggal sholat, bayar tak. Puasa aja kita kalau sekali bayar puasa, apalagi sholat, sholatnya malah lebih tinggi lagi. Ya, kamu yang tahu ya, saya tanya-tanya. Terus sholat ini kata Nabi seperti kepala pada badan. Jadi kepala pada badan, penting nggak kepala? Ini penting sekali. Kalau orang malam-malam untuk pintu kita terbuka, nggak ada tangannya. Ada apa Pak? Saya ini belum makan 1 hari. Berilah saya makan. Saya kasih kan? Ya. Terus datang lagi tamu kedua, stop. Kasih ke mana orangnya? Rupanya di bawah. Kakinya nggak ada. Terus ada apa Pak? Saya belum makan. Saya makan. Terus tamu ketiga, buka pintu, nggak ada kepalanya. Mana kira-kira? Pingsan kan? Pingsan. Berarti izin ini kan? Kalau bilang hantu kan? Iya. Jadi kalau kita nonton ini sebenarnya kita seperti orang punya kepala. Kalau di sini kalau semua. Kalau kita lambat kan. Kalau ada orang sholat itu dia penting nggak punya kepala. Mau berteman sama orang punya kepala. Ya, bertemu sama hantu, bertemu sama jin. Jangan temani sholat, jangan temani sholat apa teman-teman yang nggak sholat. Nanti nular dia. Oke. Jam berapa?
Soalnya ada lagunya kan? Apa lagunya? Mohon Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tuh, tahu kan? Ada lagi pantunnya tuh. Asam kandis, asam guludur. Masya Allah. Ketiga asam riang-riang. Masya Allah. Menangis di pintu kubur. Astagfirullah. Teringat badan tidak sembahyang. Astagfirullah. Ada lagi pantunnya tuh. Jalan-jalan ke kebun buah. Masya Allah. Jangan lupa bawa penggalah. Masya Allah. Kalau ingin hidup berkah, Masya Allah. jaga sholat berjamaah. Masya Allah. Jalan-jalan dengan bukti mal. Masya Allah. Jangan lupa beli sepatu. Masya Allah. Kalau ingin hidup kita berkah, Masya Allah. jaga sholat di awal waktu. Masya Allah. Salah ya. Jadi mulai hari ini anak-anak semua yakinkan dalam hati kita, resapi dalam hati kita, ya Allah, saya hari ini mulai detik ini tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Saya mulai detik ini tidak akan meninggalkan Sholat ber- Iya. Hmm. Karena bapak atau ustaz itu hanya mengingat-ingatkan aja. Pelaksananya tetap anak-anak. Kalau anak-anak semua nggak mau ya tergantung masing-masing. Ya. Jangankan bapak Nabi aja, saatnya Nabi masih ada ingatkan kita ini, kalau kita nggak mau nggak bisa juga. Maka mintalah hidayah setiap hari kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah supaya kita bisa. Karena hidayah ini adalah kekuatan kita melakukan agama. Oke? Minta hidayah. Minta macam-macam. Nah, paling tinggi itu kita minta. Nah, untuk yang kita ada di 9, kalau udah mau rapat, Masya Allah. kita tutup ya. Nanti kita lanjutkan ya. Jalan-jalan ke Samudra Pasai. Masya Allah. Tinggal sebentar ke Darussalam. Masya Allah. Kuliah kita sudah selesai. Masya Allah. Mari kita tutup dengan salam. Masya